Enggak, belum dicolok gitu. Temen masih ada yang nantikan. Udah ada. Di sana udah ada. Udah ada. Udah ada. Mulai aja Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain. Itu tafsir Al-Quran yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat berapa? 75, 76, 77, 80, 81 ya? Iya. 82 juga belum? 82 ya? 81 lah. Iya. Jadi pada ayat sebelumnya itu yang 75 sampai 81. Di situ pada ayat 75 Allah bersumpah dengan nama tempat jatuhnya bintang, dan Allah katakan bahwa sumpah Allah dengan tempat jatuhnya bintang itu sumpah yang besar kalau saja kalian tahu ya. Sesungguhnya itu yang dibacakan kepada kalian adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga. Dan kita sudah bahas kitab yang terjaga ini ada dua pendapat. Bisa maksudnya kitab terjaga artinya mushaf Al-Quran seperti ini Bapak yang kita baca, atau bisa maksudnya kitab yang terjaga adalah apa? Lauhul Mahfuz ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Di sini tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Siapa yang makhluk yang disucikan? Ada beda pendapat sekali lagi. Tergantung tadi juga kitab yang terjaga ini maksudnya apa? Kalau ulama yang menafsirkan kitab yang terjaga ini Lauhul Mahfuz, maka tidak ada makhluk yang menyentuhnya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Maksudnya apa? Malaikat ya. Dan kalau kita tafsirkan kitab yang terjaga ini mushaf Al-Quran, mushaf itu, maka tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Maksudnya yaitu manusia yang bersuci dari hadas. Nah, ini ada beda pendapat Bapak. Jumhur ulama menyatakan maksud apa? Mutahharun tadi, makhluk-makhluk yang disucikan, maksudnya yaitu orang-orang yang menyucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau ngikutin pendapat sebagian ulama mufassirin lainnya, mereka menyatakan tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, maksudnya yaitu malaikat. Nah, ini ada beda pendapat, dan pendapat Daud Al-Zahiri dan beberapa ulama, Syekh Albani dan beberapa ulama menyatakan maksud makhluk-makhluk yang disucikan yaitu malaikat. Artinya ayat tadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu terjaga dan Lauhul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk mensucikan. Nah, ini maksudnya. Artinya apa? Ayat ini tidak berbicara tentang hukum menyentuh Al-Quran tanpa wudu, tanpa bersuci dari hadas. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang Allahu a'lam lebih kuat dibandingkan pendapat
jumhur ulama ya, karena jumhur ulama berpendapat ayat ini tadi menunjukkan wajibnya bersuci sebelum menyentuh Al-Quran. Nggak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadat, baik hadat kecil maupun hadat besar. Ya, ini pendapat jumhur. Tapi kalaupun kita berpendapat dengan pendapat Daud Al-Zahiri bahwasanya ayat tadi bukan melarang orang yang berhadat menyentuh Al-Quran, tapi kalaupun kita ngikut pendapat ini, tetap saja yang lebih baik bersuci sebelum menyentuh Al-Quran ya. Kalaupun kita pakai pendapat Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, tetap saja yang afdal, yang paling baik, paling bagus tentu saja bersuci sebelum menyentuh Al-Quran. Waalaikumsalam. Menyentuh Al-Quran Bapak ya, bukan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran nggak disyaratkan harus wudu ya. Dan tidak mesti menyentuh ya kan? Bisa aja orang misalkan Al-Quran taruh di sini dia baca ya nggak? Dengan atau orang yang hafal Quran, orang hafal Quran dia murojaah, baca Quran juga kan, tapi dia tidak menyentuh mushaf. Maka kalau kayak gini nggak masalah. Yang ada beda pendapat di antara ulama itu tentang menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Nah ini ada beda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat harus suci dari hadat, harus berwudu. Mushafnya itu Ustaz, hurufnya kah atau misalnya kan ada kulit luar ya, itu artinya yang isinya memang cuma ayat Al-Quran, bukan terjemah. Itu kan terjemah, kalau terjemah nggak masuk. Terjemah Al-Quran nggak dianggap mushaf Al-Quran. Begitu juga buku tafsir ya, dan tafsir Jalalain itu kan ada ayat Al-Qurannya, ada penjelasannya kan. Nah yang sebenarnya ini nggak dianggap mushaf. Artinya kalau megang tafsir Al-Quran, megang Quran terjemah, tidak disyaratkan harus berwudu ya. Berarti Al-Quran yang tulisan Arab aja. Iya itu. Semua yang tulisan Arab. Yang Al-Quran biasanya kan ada kan, Quran khusus Al-Quran aja kan. Nah yang seperti inilah kalau mayoritas ulama, jumhur ulama harus suci dari hadat sebelum menyentuh itu, baik hadat kecil apalagi hadat besar. Tapi kalau pendapat Ibnu Hazm dan Al-Zahiri nggak disyaratkan, walaupun tentu saja yang lebih baik suci sebelum menyentuh. Nah itu tanzilu mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Apa yang diturunkan dari Quran, dari apa? Dari Tuhan semesta alam? Al-Quran. Ayat ini menunjukkan ulumah, ketinggian Allah di atas ya. Karena diturunkan dari Tuhan semesta alam. Misalnya diturunkan, enggak dinaikkan. Iya, kalau dinaikkan berarti dari bawah. Kalau di samping fitrah manusia ya, nggak bisa ini, menolak ketinggian Allah. Kalau ini dijalankan. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah terhadap perkataan ini kalian meremehkan? Apakah terhadap perkataan ini? Apa perkataan ini maksudnya? Al-Quran. Apakah kalian meremehkan Al-Quran? Maksudnya gitu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki yang kalian terima justru untuk mendustakannya. Kalian menjadikan rezeki yang kalian terima. Apa maksud rezeki ini? Hujan ya, sudah kita singgung berdasarkan hadis Sahih Bukhari ya. Hujan, kalian menjadikan hujan yang kalian terima justru untuk mendustakannya. Dengan cara apa mendustakannya? Mutirna binau'i kadza wa kadza sebagai hadis. Kita dapat hujan karena bintang ini dan itu. Nah ini dianggap mendustakan Allah, mendustakan nikmat Allah. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nah ini kita sampai sini ya, terakhir ya. Kata ja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah sekarang kita masuk ayat baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين
fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa jika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kalian ketika itu menyaksikannya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak menyaksikannya. Falaula in kuntum ghairu madinin, mengapa jika memang kalian tidak dibalas, tarji'unaha in kuntum shadiqin, maka mengapa kalian tidak mengembalikan roh itu ke jika sudah sampai kerongkongan, kembalikan roh itu jika kalian memang benar. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika ia termasuk orang-orang yang didekatkan, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, maka baginya lah ketentraman, rezeki dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun jika ia termasuk golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan atas kalian karena kalian termasuk golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin, adapun jika ia termasuk orang-orang yang mendustakan dan sesat, fanuzulum min hamim, maka hidangan bagi mereka adalah hamim, air yang sangat panas sendiri. Wa tasliyatu jahim, dan juga masuk ke dalam jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini adalah keyakinan yang benar-benar, keyakinan yang benar ya. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung ya, besar. Nah, kita bahas Bapak-bapak ya. Allah katakan di sini falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa jika nyawa sudah sampai kerongkongan, dan wa antum hina idzin tanzurun, dan ketika itu kalian menyaksikannya, maka mengapa jika nyawa sudah sampai kerongkongan? Maksudnya di sini kata Imam Al-Mahalli falaula, mengapa fahala, mengapa tidak, kenapa tidak jika nyawa sudah sampai kerongkongan? Kapan ini? Sakaratul maut ya, jika roh sudah sampai kerongkongan. Al-hulqum itu majrut ta'am, kerongkongan berarti kan tempat lewatnya makanan, namanya kerongkongan kan. Dan ketika itu kalian, ya hadiril mayyit, wahai orang-orang yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia, ketika itu kalian menyaksikannya. Menyaksikan siapa? Orang yang meninggal itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya. Kepada siapa? Orang yang meninggal itu daripada kalian, akan tapi kalian tidak menyaksikannya. Nah, di sini Bapak, Allah kan katakan, maka mengapa jika nyawa sudah sampai kerongkongan dan kalian menyaksikannya ketika itu? Maksudnya ini, maksud penulis ini, maksud apa Allah di sini? Kata para ulama, artinya maka mengapa jika roh sudah sampai kerongkongan sedangkan kalian menyaksikan ketika itu, maka apakah roh ini bisa ditahan? Saya tahan nggak Bapak? Tidak. Kalau roh udah sampai sini nggak bisa lagi ditahan kan? Iya nggak? Ya kan? Nah, jika nyawa sudah sampai kerongkongan dan ketika itu kalian menyaksikan si mayit ini meninggalkan, si almarhum orang yang akan meninggal, kalian saksikan, padahal ketika itu kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak menyaksikannya. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kepadanya kepada siapa? Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak lihat. Siapa yang maksud dengan kami? Malaikat. Malaikat atau Allah? Malaikat. Malaikat. Ada dua versi di sini. Ada dua pendapat ya. Kalau kami itu kan Allah. Allah, iya, bukan malaikat. Ada yang berpendapat Allah.
Bapak atau Pak Katar aja? Yang lain malaikat? Oh, satu belum tentu salah, banyak belum tentu benar. Ya. Memang ada dua pendapat. Memang ada dua pendapat Bapak ya. Imam Ibnu Jauzi disebut dalam kitab tafsir beliau menyebutkan dua pendapat. Kami di sini, kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia daripada kalian. Kalian siapa maksudnya? Orang yang menghadiri. Kita misalnya ada yang meninggal, kita kan nyaksikan kan? Kami lebih dekat daripada kita nih, daripada kalian semua. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian semua, tapi kita semua tidak lihat. Nah, tidak melihat. Nah, maksud kami di sini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat maksudnya itu Allah. Allah lebih dekat kepada mayit daripada kita. Dekat apanya? Bil ilmi wa ru'yah, lebih dekat dari sisi pengetahuan dan penglihatan. Artinya pengetahuan Allah lebih dekat kepada mayit daripada pengetahuan kita. Ini tafsir pertama ya. Tafsir kedua, maksudnya para malaikat. Artinya para malaikat lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia daripada orang yang mengelilinginya, menghadirinya. Ada dua pendapat. Namun pendapat yang kuat, maksud kami di sini adalah para malaikat. Nah, pertama alasannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan ketika menyinggung ayat tadi, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tapi kalian tidak menyaksikannya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari cuma menyebutkan satu pendapat. Maksud kami di sini adalah para malaikat, para malaikat. Dan tafsir yang bil makthur, tafsir yang menggunakan riwayat dari salaf, yang paling kuat adalah tafsir At-Tabari. Artinya di sini ada isyarat bahwa ulama terdahulu nggak ada yang berpendapat bahwa kami di sini maksudnya Allah. Allah enggak. Karena Imam Jarir At-Tabari cuma menyebutkan satu pendapat. Walaupun Imam Ibnu Jauzi setelahnya menyatakan dua pendapat. Cuma Imam Ibnu Jauzi dengan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mana yang lebih dulu hidup? Imam At-Tabari. Maka Bapak, kalau kita ingin lihat tafsir bil makthur yang paling kuat, tafsir At-Tabari. Lalu setelahnya bisa tafsir Al-Baghawi. Setelahnya lagi Ibnu Katsir. Ini faedah Bapak ya. Jadi kalau kita mau nyari tafsir salaf, maka tengoklah dalam tafsir At-Tabari, Jami' Bayan Ta'wil Quran. Gimana cara mendapatkan? Ada internet. Oh, ada internet. bahkan Ada internet. Nanti jual dan jual. Bisa mau beli saya. ada apa tadi? Ada orang-orang Eropa, ada masuk Islam itu nyarankan tafsir bagus, tafsir At-Tabari gitu. Oh, masya Allah. Orang Eropa mualaf itu. Iya mualaf. Kok bisa nih? Dia tahu dari situ dia semua. Iya. Kok kenal Pak Sunarti? Kok kenal? Biasa sekarang jauh tuh kayak dekat karena media sosial. Udah canggih sekarang. Canggih lah. Ya, ya artinya Bapak, tafsir At-Tabari tafsir paling bagus ya. Jadi kalau kita mau nyari tafsir bil makthur, tafsir yang menggunakan riwayat-riwayat, maka tengoklah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsirnya. Ada Mas Andi. Ya. Nanti saya kirim. Situ sebutkan. Jadi kalau misalkan kita nih, misalkan ayat-ayat sifat terutama kan, kalau kita ingin tahu tafsir salaf ahlus sunnah, lihatlah ini. Sedangkan kalau tafsir era setelahnya, Udah setelah bercampur. Imam Jauzi udah banyak Campur. pertentangan dengan Asy'ariyah, dengan Mu'tazilah, dengan apa. Jadi udah terkontaminasi, sebagian tafsir sudah terkontaminasi. Tapi kalau Imam Ibnu Jarir At-Tabari kan lebih dekat dengan era salaf, maka tafsirnya isinya salaf. Ya. Makanya Bapak tadi yang masalah apa, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tapi kalian tidak menyaksikannya. Kami di sini disebutkan Imam At-Tabari cuma satu pendapat, Malaikat. malaikat. Padahal Imam Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat, kalau ada perbedaan pendapat disebutkan. Kadang ini dalam tafsir ini terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat ini, berpendapat ini. Kadang disebutkan tiga pendapat. Tapi anehnya ketika menyinggung ayat ini cuma satu pendapat. Yang menyatakan apa maksud kami di sini? Malaikat. Malaikat. Ya. Itu ya, jadi pendapat yang kuat, maksud kami di sini para malaikat. Kalaupun mengikuti ulama yang berpendapat kami di sini Allah, maksudnya apa? Bukan berarti Allah itu dekat dari sisi zat, tapi dari sisi pengetahuannya. Allah tuh datang. Dan ini juga menunjukkan nggak ada ulama yang menggunakan ayat tadi untuk menyatakan Allah
dekat dengan hambanya, bahkan bisa bersatu dengan hambanya. Karena sebagian kaum sufi berpendapat Allah itu bisa bersatu di antara ini, pakai ayat ini, dekat dan bersatu. Padahal ulama terdahulu nggak ada yang menafsirkan dekat sini maksudnya dekat dari sisi zat Allah, zatnya dekat dengan enggak. Para ulama dulu zat Allah di atas arsy. Adapun dekat yaitu apanya? Ilmunya, pengetahuan Allah. Ya, adapun zatnya mereka sepakat di atas. Nah, mungkin timbul protes dari sebagian orang. Kalian ahlus sunnah, salafi, wahabi, katanya nggak boleh menakwilkan ayat, nggak boleh membelokkan makna ayat. Artinya terima sesuai lahirnya, ya kan? Nah, lihat tuh, lahirnya ayat, kami lebih dekat kepada dia daripada kalian. Kami udah jelas Allah, kata mereka. Maka bagaimana bisa kalian tafsirkan, kalian belokkan maknanya jadi malaikat? Gimana nih? Maknanya masih umum. Hah? Ayat itu maknanya masih umum. Iya, dijelas ada lagi mungkin di hadis lagi penjelasan lebih khusus. Iya, ya makanya gimana nih? Kan ada sebagian orang kan protes kan, katanya kalian ini melarang kita membelokkan ayat. Katanya terima ayat sesuai lahirnya, terima hadis-hadis sifat sesuai dengan lahirnya. Tapi kenyataannya kalian tidak menerima lahiriah ayat, malah kalian belokkan maknanya menjadi malaikat. Maka kita jawab bagaimana? Kita jawab kita tidak menakwilkan ayat. Artinya gini, artinya penggunaan kata kami dari Allah tapi maksudnya malaikat ini ada dalam Al-Quran dan itu tidak dianggap takwil. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Hud, falamma ja'atul Allah sebutkan dalam surat Hud ketika Nabi Lut didatangi para malaikat yang berupa orang-orang berwajah tampan, ya kan? Ya kan? Pernah lihat kan? Datang kepada Nabi Lut berita dari para malaikat, yujadiluna fi qaumi Lut. Lalu dia Nabi Lut mengajak bicara kami tentang kaum. Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim didatangi oleh beberapa orang ini tamu yang ditawarkan ini. Tapi nggak mau nih, masih ingat kan Bapak ya? Dan ada pernah diajar ya kan? Jadi setelah diberitakan kepada istri Nabi Ibrahim bahwa nanti kamu punya anak, enaknya begini nih, ingat kan saya kan? Nah setelah itu Allah katakan yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahim ngajak bicara kami tentang kaum Lut. Saya mau nanya, ketika itu yang diajak bicara para malaikat yang diajak bicara Nabi Ibrahim, para malaikat atau Allah? Para malaikat, tapi Allah katakan dia Ibrahim mengajak bicara kami tentang kaum Lut. Padahal yang diajak bicara siapa? Para malaikat, tapi Allah menggunakan kata apa? Kami. Nah, ini menunjukkan penggunaan kata kami dari Allah tapi maksudnya malaikat ini ada dalam Al-Quran dan tidak bisa dikatakan takwil. Kalaupun itu dianggap takwil, kalaupun yang kita anggap itu takwil yang dibenarkan karena ada dalilnya. Jadi takwil itu Bapak, kalau memang ada sisi pembenaran dari ayat, dari hadis atau dari sisi bahasa, maka nggak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau seorang mentakwil tanpa landasan sama sekali. Contohnya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ketika menyinggung firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah yang istiwa di arsy. Istawa arsy. Istawa di sini maknanya disebutkan oleh Sahih Bukhari al-'ulu wal irtifa', tinggi di atas. Artinya Tuhan yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Jelas kan maknanya kan? Jelas kan? Nah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah membelokkan makna istawa ini menjadi istaula, menguasai. Kenapa nggak dikatakan istawa, tinggi di atas? Kenapa dijadikan istaula, menguasai? Supaya apa kira-kira tujuannya? Mereka rasa mungkin dengan kata tinggi itu mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka maknanya Ya karena kenapa mereka belokkan jadi menguasai? Karena mereka tidak meyakini Allah di atas arsy. Kalau mereka meyakini istawa, ya istawa saja. Berarti mereka secara tidak langsung meyakini Allah. Nah, mereka nggak ingin, makanya mereka belokkan istawa jadi istaula, ditambah lam.
Istawa artinya tinggi di atas, istaula menguasai. Sama nggak artinya? Nah, ketika mereka belokkan istawa jadi istaula, ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Nggak ada. Dalam hadis nggak ada. Dalam bahasa Arab tuh nggak ada juga. Orang Arab ketika nyebut istawa nggak ada yang mengatakan oh itu maksudnya istaula, maksudnya menguasai, nggak. Paham mereka. Paham orang Arab. Istawa artinya di atas sesuatu. Istawa ala syai, di atas sesuatu, tinggi di atas sesuatu. Nggak ada orang Arab yang menafsirkan istawa itu artinya menguasai. Jelas Bapak ya. Nah, tapi ada lagi dalil mereka, katanya walaupun syubhat sebenarnya. Kata mereka ada sebuah syair dinukil dari Akhtal, dia menyebutkan Bishr istawa alal Iraq, kurang lebih gitu. Bishr ini istawa Irak. Istawa artinya apa? Menguasai Irak. Artinya bukan Bishr itu tinggi di atas Irak, tapi maksudnya Bishr ini menguasai Irak. Berarti istawa itu maknanya istaula, kata mereka. Lihat. Nah, bagaimana cara jawab ini juga? Pertama, kita berbicara masalah apa ini? Mungkin syair jadi dalil agama. Berbicara tentang apa kita masalah ini? Masalah akidah kan, Iya. agama kan. Mungkin Yang jadi pertanyaan, kenapa yang dijadikan dalil untuk menafsirkan ucapan penyair Kristen? Emang nggak ada lagi yang Muslim apa? Ini penyair Kristen, nggak jelas. Kok ucapan orang kafir digunakan untuk menafsirkan akidah Islam? Aneh kan? Nggak bisa dalil. Iya itu, ya kan? Itu pertama. Dan ini pertama penafsirannya jelas apa? Pertama dari orang yang nggak jelas, bukan orang Muslim kan? Nah itu pertama. Terus kedua, para ahli lughah, Al-Khalil bin Ahmad dan beberapa ulama ahli lughah, nggak ada yang menyatakan makna istawa adalah istaula. Istawa itu maksudnya nggak ada. Ya, itu kedua. Ketiga, ayat Al-Quran dan hadis banyak yang menunjukkan ketinggian Allah. Maka bagaimana bisa ayat yang begitu banyak dipalingkan dengan satu ucapan Jawa? Penyair kafir. Nah, ini. Jelas Bapak ya? Nah, maka ini batil ya pendapat mereka ya. Jadi kita kembali lagi, pembahasan kita kan tentang kami lebih dekat kepadanya daripada siapa? Kalian. Akan tetapi kalian tidak melihatnya. Maksud kami di sini pendapat yang kuat yaitu apa? Malaikat. Para malaikat. Ya. Allah menggunakan kata kami untuk menunjukkan yang dekat di sini bukan Allah tapi malaikat. Dan ini penggunaan seperti ini ada dalam ayat lain. Jelas Bapak ya? Dan tidak bisa dikatakan takwil. Kalaupun dikatakan takwil, ini takwil yang dibenarkan. Beda dengan orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Jahmiyah. Mereka mentakwil tapi tanpa dalil. Jelas Bapak ya? Seperti Ustaz, saya ingat apa ayat tentang kalau kita masuk jamban, kita harus berwudu. Ini kadang saya pikir kalau sesuai dengan konteks ayatnya, berarti kalau saya masuk WC keluar walaupun saya nggak buang hajat, wudu lagi kayaknya saya ini. Tapi kan makna sesungguhnya ketika kita apa BAB itulah baru wudu kencing gitu. Apa itu? Oh, surat itu, surat Al-Maidah itu. Al-Maidah. Oh iya. Seperti menyentuh wanita kan ayat-ayat sesungguhnya itu makna sesungguhnya itu bukan menambilkan tapi makna sesungguhnya suami berhubungan suami istri gitu. Oh, masalah menyentuh memang gini, menyentuh tuh Bapak. Bisa maknanya dua. Dalam orang Arab tuh menyebut kata menyentuh bisa makna menyentuh begini, antara satu kulit dengan kulit gini, dan bisa maksud menyentuh ini jima atau bersetubuh. Ya. Jadi kata menyentuh ini dalam bahasa Arab memang dipakai untuk tidak ini. Iya. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i menafsirkan menyentuh di sini ya menyentuh itu Bapak. Aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita menyentuh. Makanya beliau berpendapat kalau kita sudah wudu lalu menyentuh istri kita harus wudu lagi. Ya, jelas Bapak ya. Tapi ulama lain, banyak ulama berpendapat menyentuh di sini bukan menyentuh begini, tapi maksudnya bersetubuh. Karena Al-Quran itu sering menggunakan bahasa apa? Yang kiasan bahasa yang istilahnya halus. Jadi sangat menghindari kata-kata yang apa? Terlalu vulgar. Jadi bersetubuh digunakan dengan menyentuh. Jelas Bapak ya? Nah ini, lalu mana di antara dua pendapat ini yang kuat? Ya, kalau saya pribadi berpendapat dengan pendapat kedua. Maksud menyentuh di sini artinya apa? Bersetubuh. Dengan alasan apa?
Allah dalam ayat tidak menggunakan kata lamastumun nisa. Kalau kalian menyentuh wanita, tapi Allah menggunakan lamastum. Lamastum artinya menyentuh. Kalau lamastum saling menyentuh. Beda, Bapak. Menyentuh dengan saling menyentuh sama nggak? Kalau saling menyentuh identiknya apa? Ya gitu kan? Ya, artinya nyentuhnya sambil menuju ke arah sana kan? Tapi kalau sedang menyentuh, lamastum. Jelas Bapak ya? Makanya pendapat yang kuat, maksud menyentuh di sini artinya melakukan hubungan gitu. Atau kalau diartikan menyentuh dengan syahwat. Adapun sekedar menyentuh saja ini tidak membatalkan wudu. Dalilnya mana? Rasulullah SAW. Beliau sebelum berangkat ke masjid disebutkan oleh Aisyah, beliau cium istrinya lalu pergi. Ada lagi yang waktu sholat kaki Aisyah ditangkap di pinggir. Itu juga diantaranya. Dalam Sahih Bukhari, karena rumah Rasulullah itu kan sempit, hanya seukuran untuk tidur aja. Maka ketika Rasulullah SAW sujud, kaki Aisyah kan di depan. Rasulullah pegang kakinya. Maka Aisyah langsung tarik kakinya gini, Bapak. Pas saya praktekkan ini, misalkan Rasulullah gini, kaki Aisyah begini. Jadi ketika mau sujud, Aisyah begini, tarik. Karena kalau nggak begitu, Rasulullah sujudnya di Kena kaki. kaki kan, jelas Bapak ya. Nah, tarik ini, beliau sujud. Nanti ketika beliau bangkit, Aisyah gini lagi. Jelas Bapak ya. Nah, ini menunjukkan di sini Rasulullah SAW menyentuh kaki Aisyah. Seandainya menyentuh wanita itu memang membatalkan wudu, tentu apa yang dilakukan Rasulullah? Wudu lagi. Wudu lagi. Nggak mungkin Rasulullah diam aja. Ustaz, kan masjid itu dekat kan samping rumah Rasulullah. Kenapa enggak sholat di masjid aja? Kenapa? Kalau di situ samping rumahnya kan sebelahnya kan masjid. Oh, ini kan salat sunnah. Oh, berarti itu mengajarkan ke kita bahwa sunnah itu baik. Betul, betul. Iya. Ada makna terharu singkat. Ya, tapi kita pembahasannya menyentuh, bukan masalah itu. Ya jelas Bapak ya. Jadi ada apa? Itu pembahasan fikih ya. Kita nggak membahas masalah fikih. Intinya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian Tidak. Itu dia, tidak melihatnya itu. tidak melihatnya. Ini juga. Ini korina juga indikasi yang menunjukkan tidak melihat di sini. Menunjukkan maksudnya itu malah ada sosok malaikat. Iya. Bukan Allah. Ya. Walakin la tubsirun dari kata basirah, la ta'lamuna dzalik, kalian tidak mengetahuinya. Para malaikat lebih dekat kepada kepada orang yang akan meninggal dunia daripada kita. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat. Kan sebetulnya hadis banyak Bapak. Jadi ketika orang meninggal baik soleh maupun tidak soleh, datang malaikat. Kalau yang meninggal orang mukmin soleh, maka datang para malaikat dari langit dengan bermuka ka'anna wujuhum syams. Dalam hadis disebutkan muka mereka seperti cahaya matahari, cerah, enak dipandang. sejauh mata memandang isinya begitu. Lalu setelah itu datanglah malakul maut di kiri, lalu menyuruh roh ini keluar. Ini kalau orang yang baik. Kalau orang yang jahat, yang datang para malaikat bermuka suram, ma'ahumul musuh, dan mereka membawa kain kasar. Lalu duduk sejauh mata memandang. Arah kanan isinya malaikat bermuka suram, ke kiri malaikat bermuka suram. Lalu datanglah malakul maut di kepalanya, lalu nyuruh rohnya keluar. Ini dalam hadis Musnad Ahmad seperti itu, Pak. Itu menunjukkan makna ayat tadi, maksudnya itu malaikat ya. Jelas Bapak ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang nanya, oh kalian ini Ahlus Sunnah membelokkan ayat, mentakwil ayat, kita katakan ini ada dalilnya berdasarkan ayat lain. Penggunaan kata kami dari Allah maksudnya malaikat ini ada dalam Al-Quran, tidak bisa dikatakan takwil. Kalaupun dianggap takwil, itu takwil yang dibenarkan karena ada dalilnya. Yang penting Bapak ada dalilnya pentingnya. Ustaz, tanya Ustaz, Ya. kalau orang mau meninggal tuh apakah tidak boleh kita duduk di kakinya? Ada orang bilang tidak boleh. Boleh. Nggak ada larangan. Memang ada keyakinan apa? Ada orang yang bilang kan, jangan kita duduk di kakinya. Bukan delik Nah, itu apa? Kalau duduk di kaki itu tidak jelek kan, kan? Payah kan? Kalau memang ini kita ada hajat duduk di dekat kakinya untuk mentalkin, apa salah? Apa masalah kok? Gimana dengan duduk sebelah kiri atau kanan? Nggak ada masalah. Apakah ada dalil ibaratnya?
Tidak boleh duduk sebelah kiri Wah, atau sebelah kanan. nggak ada larangan itu. Masalahnya nggak boleh aja. Kita mendekat mayit dalam rangka mentalkin boleh. Assalamualaikum. Mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan. Nggak ada ketentuan kiri kanan, bebas mau di kiri kanan. Artinya bagaimana mudahnya aja. Kalau misalkan mayit misalkan dia punya cacat ini sehingga tidak bisa lihat ke kiri, berarti yang lebih bagus di mana kita duduknya? Kanan, biar dia bisa lihat. Oh, nirukan ucapan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi kalau ininya di sini lalu ke sini nggak bisa ke kanan, bagusnya di mana? Kiri. Jadi nggak ada aturan itu apa ya? Tidak ada larangannya ya. Nggak ada, boleh aja. Ada kebiasaan di kampung, Ada. kebiasaan di kampung orang yang mau sakratul maut itu ada kiri tiga orang, di kanan 3 orang Ya, bacakan tapi yasin. malaikat. Katanya dengan bacakan yasin Apa dari udah yang meninggalnya katanya. Ini Oh, itu lain lagi. Kalau masalah itu bukan masalah duduk, berarti kan masalah baca yasin ya kan? Nah, itu kalau itu lain lagi Bapak ya. Kalau masalah baca yasin apakah disyariatkan atau tidak, itu tergantung status hadisnya. Ada hadis yang berbunyi iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan untuk orang yang meninggal di antara kalian yasin. Maksud meninggal di sini bukan orang yang sudah meninggal, tapi akan meninggal. Bacakan yasin. Namun para ulama beda pendapat tentang status hadis ini. Kalau Syekh Al-Albani berpendapat lemah. Kalau lemah nggak bisa dijadikan sandaran. Tapi sebagian ulama lain menyatakan sahih. Kalaupun kita anggap sahih, maksudnya bukan setelah meninggal, tapi ketika akan tinggal. Tujuannya supaya dia mudah. Iya. Ah, itu. Iya, saya perhatikan orangnya awalnya susah sekali kayak apa? Gelisah gitu. Dan pas ada 3 orang datang membacakan 3 lagi sampingnya, kayak dia meninggal tuh kayak enak gitu saya perhatikan. Iya, intinya kalau sebelum meninggalnya dia mendengar ayat Al-Quran, insya Allah dipermudah. Bahkan si mayit itu hafal juga ya situ sambil baca ya ikut juga dia. Seperti ya Allah Ya kalau dia berpendapat hadisnya sahih silakan. Tapi kalau yang berpendapat dhaif nanti dia gimana? Ya. Yasinan Pak Sunardi. Yasinan. Enggak, pendapat orang di kampung saya itu dengan membaca yasin itu mayit itu mudah untuk apa sakratul maut. Ya intinya apapun yang mempermudah mau zikir ke ayat Al-Quran silahkan ya. Kalau kita mau mengkhususkan dengan surat tertentu butuh dalil ya. Terus bagaimana dengan surat yasin itu ada beda pendapat Bapak ya. Kalau Syekh Shalih Fauzan kalau masalah berpendapat disyariatkan membaca surat yasin sebelum tinggal. Mungkin karena beliau berpendapat hadisnya sahih. Ya, tapi ulama lain berpendapat dhaif. Dan Allah alam saya lebih condong pendapat yang dengan dhaif. Ya. Karena dalam hal ini kan yang menyatakan dhaif ahli hadis. Syekh Al-Albani kita akui ahli hadis ya. Sedangkan Syekh Shalih Fauzan dan beberapa ulama mereka alim, tapi mereka lebih apa istilahnya fokusnya tentu saja lebih besar Syekh Al-Albani dibandingkan karena Syekh Al-Albani fokusnya hadis. Beliau menghabiskan umur beliau itu untuk meneliti hadis. Maka udah pakar, kita nggak meragukan lagi kepakaran beliau kan. Ya walaupun di sisi lain beliau juga alim. Ya. Adapun ulama lain, mereka kadang fokusnya dari sisi fikih hadis, kandungan hadis bukan tentang sanad hadis. Artinya bukan meneliti ini hadisnya perawinya lemah atau tidak, tapi yang mereka fokuskan kandungan hadisnya seperti apa. Jelas Bapak ya. Maka dalam hal ini, Allahu a'lam, pendapat yang kuat hadis tersebut lemah. Ini si mayat yang mau meninggal tuh bisakah dia melihat malaikat? Karena saya perhatikan orang meninggal tuh perhatikan gini dia. Bisa dalam hadis disebutkan. Tapi kan di ayat tadi kan kalian nggak melihat. Itu kan yang hidup. Kita yang hadir, bukan orang yang meninggal. Yang kita hidup. Yang mati. Jadi orang yang meninggal itu kayak ada seseorang saya itu imajinasi udah ada malaikat di kepalanya itu. Gini dia. Iya, ya Allah. Bisa melihat. Kalau orang meninggal bisa menyaksikan yang datang ini bermuka buruk, bermuka ini bisa lihat. Orang yang sok. Ya, itu tergantung kualitas imannya, ibadahnya, dan kesolehannya. Jadi saya ada baca kisah tentang orang soleh. Kebanyakan orang soleh itu ketika dia mau meninggal ada firasat dia mau meninggal. Ada firasat ya mungkin saja firasat artinya bukan kepastian, artinya cuman perasaan mungkin ya seperti Abu Bakar ketika menyaksikan kandungan istrinya, saya mengira anak ini perempuan kandungannya, ternyata yang lahir perempuan.
Saya mau nanya Bapak, apakah Abu Bakar tahu perkara gaib? Oh, itu dia bisa tahu. Dia nyatakan, saya ngira anaknya ini perempuan, ternyata yang lain perempuan. Gimana tuh? Ini namanya firasat. Firasat itu cuma mengira, menduga, bukan memastikan. Nggak ada orang yang bisa memastikan kandungannya ini. Nah, ya kadang Bapak, walaupun pakai apa namanya? Apa namanya? USG pun kadang salah. Iya, keliru. Saya itu yang siapa si ini ya, si Ilyas kalau nggak salah. Oh ya Ilyas. Ketika USG perempuan, oh perempuan. Pas lahir di Islam belum laki-laki. Iya, USG di sini. Waktu itu USG-nya masih bagus. Oh perempuan nih. Oh ya udah, beli calon 2 perempuan pikir. Pas lahir loh, kok laki-laki. Nggak bisa ditebak loh. Kan ada hadis yang bilang firasat seorang mukmin itu kan benar. Iya kan? Iya. Iya. Karena yang saya dengar video ininya, kisah dari anaknya, kayak seperti Syekh bin Baz yang menceritakan anaknya ketika ayahnya meninggal. Itu malam itu Syekh bin Baz itu tidak seperti biasanya. Dia tidur sebentar habis sholat. Biasanya dia tidur 1 jam atau 2 jam, tapi hanya sebentar dia tidur habis itu sholat. Sering dia sholat, habis itu dia cium istrinya. Beda dia malam itu katanya. Beda lah dia. Iya, bisa jadi seorang merasakan. Habis itu pagi meninggal. Ya artinya itu dia baru memperkirakan, nggak bisa memastikan. Nggak ada satupun orang tahu dia meninggal di mana, kapan nggak. Tapi kalau dia merasakan sepertinya ajal saya dekat, mungkin aja. Seperti kayak ceramah Imam Syafi'i ketika mau meninggal ditanya sama ininya kan, sahabatnya. Kemudian ucapannya kurang lebih apa katanya? Saya entah dibawa entah kemana, entah ke surga, entah ke neraka, jawab. Itu perkataan terakhirnya. Ya. Habis itu meninggal. Ya. Itulah kita nggak bisa pastikan. Bisa jadi ada orang saleh, sepertinya saya merasa akan meninggal, ternyata nggak meninggal. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis Sahih masih bapak-bapak masih ingat kan? Kisahnya ketika dijenguk Nabi, dia menyatakan wahai Rasulullah, saya ini punya harta banyak dan tidak ada, kata dia gini, ya Rasulullah, sakitku juga demikian parah dan tidak ada, dan saya punya harta banyak, tidak ada yang mewarisi kecuali satu orang saja, maka bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu merasakan meninggal. Ya, gimana bisa bilang meninggal, harta saya banyak, ahli waris saya cuma 1. Gimana kalau saya sedekahkan 2/3 harta saya? Kata Rasulullah, lah, nggak boleh. Fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau setengahnya? Nggak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiga? Katanya, at-thuluth, ya sepertiga. Wa thulutsu katsir. Sepertiga juga sudah banyak dan besar. Artinya lebih baik kurang dari 1/3. Kalau kita Bapak mau merasakan meninggal dunia nih, rasa sakit udah merasa benar-benar puncak, seakan-akan sebentar lagi aja dekat, harta kita banyak, maka kita boleh menyedekahkan harta kita, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Yang lebih baik di bawah 1/3, mau 1/4 atau 1/5. Abu Bakar aja 1/5 hartanya sedekahkan. Nah, kita bahas tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas orang soleh nggak? Soleh, orang dijamin masuk surga. Dia merasa ajalnya dekat. Ternyata Allah takdirkan hidupnya panjang setelah Nabi. Jadi setelah dijenguk itu kan haji wada tuh, haji perpisahan. Nabi meninggal, saat masih hidup. Bahkan yang tadi anaknya 1 jadi sekitar 11 mungkin. Allah berkati kan. Nah itu Bapak, jadi nggak bisa. Sudah disedekahkan, aduh ternyata masih panjang umur saya. Ya nggak apa-apa, itu masih nanti kan. Kalau orang soleh nggak kayak gitu, nggak ada menyesal ya Mas Nabi. Iya, pusing. Nggak ada orang ini berbuat baik menyesal. Gak mau saya kayak gitu. Sahabat yang ikhlas. Kita lagi, kembali lagi. Berarti habis ya. Ya cukup Bapak ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan soal waqiah ini ya.